Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin mendemokan tugas PPP saya, yaitu membuat CRUD dengan PHP. CRUD sendiri singkatan dari create, read, update, dan delete data, yaitu fungsi yang digunakan untuk menambah, mengedit, serta menghapus data. Di sini saya sudah membuat form input data barang, dan di bawahnya sudah ada table untuk menampilkan hasil inputannya. Lalu saya akan mencoba untuk menambahkan. Sini kode produknya sudah otomatis, jadi tidak perlu diinput lagi. Nah, ini data berhasil ditambah ya. Lalu saya akan mencoba mengedit. Nah, ini form edit data barangnya. Di sini saya mau mengedit stok barangnya. Nah, ini data berhasil diedit. Lalu ini kenapa stoknya berwarna merah? Jadi saya membuat pengecualian. Jika stok kurang dari 5 atau di bawah 5, maka background ini berwarna merah dan tulisannya berwarna putih. Tapi jika stok di atas 5 atau lebih dari 5, maka background ini tetap berwarna putih dan tulisannya menjadi warna hitam. Setelah menambah dan mengedit, saya mau mendelete data ini. Nah, data berhasil dihapus. Lalu saya mau menjelaskan kode-kodenya. Nah, yang pertama saya membuat connection.php di sini di dalam folder lib ini. Nah, connection.php ini saya menggunakan PDO ya, PDO untuk menghubungkan ke database-nya. Lalu di sini ditampung oleh variable connect. Nah, di sini ini adalah form inputnya. Form inputnya yang tadi, form input barangnya. Yang pertama saya nge-include koneksinya dahulu, lalu di sini ada variable SQL untuk sini untuk menampung ya, untuk mengexecute. Di sini kan kita ngambil koneksi lalu di-execute query-nya. Di sini kenapa select next ini untuk pembuatan kode produk secara otomatis. Jadi dia mengambil atau men-select kode yang terbesar. Lalu di sini nomor urut, variabel nomor urut. Ini integer substring ini untuk mengambil substring mulai dari karakter pertama hingga ketiga. Lalu setelah substring bilangan diambil dan diubah menjadi integer ini. Dan ini kenapa nomor urutnya plus-plus? Jadi bilangan yang diambil dari sini nih akan ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Jadi ditambah 1 itu untuk menentukan nomor urut berikutnya. Nah, di sini saya membuat variable char untuk menampung kode barunya. Kode baru yang dimaksud MD ini tuh ini nih, MD ini. Lalu di sini ada variable new KD. Ini variable char ini sprintf. Sprintf itu digunakan untuk memformat string. Terus sebanyak 3 karakter. Sebanyak 3 karakter tuh seperti apa sih? Dia bakal menampilkan seperti ini. 001 ini. Lalu di sini ada ini HTML-nya untuk membuat form input yang tadi. Dan ini ada form action-nya proses add PHP. Nanti saya akan jelaskan action-nya. Nah, di sini ada kode produk. Inputan kode produk di sini value-nya adalah saya nge-echo dari variabel new KD tadi yang ini. Yang ini untuk saya tampilkan, tapi hanya read only. Jadi dia cuma bisa dibaca, tidak bisa di-input atau diubah-ubah. Lalu input nama produk, ini harga produknya, satuan, ini input stok, ini input barang, dan ini button untuk menyimpannya. Nah, button simpan ini dia akan langsung mengarah ke proses add PHP ini, karena actionnya dia tadi proses add PHP. Proses add PHP itu ini. Jadi sama, kita menginclude koneksinya dahulu. Lalu di sini ada variabel untuk menampung datanya. Terus di sini ada result. Lalu kita ambil koneksi dan mengexecute query-nya. Ini insert into untuk memasukkannya ke database. Lalu balik lagi ke sini. Nah, di sini ada
kita nge-include lagi. Di sini ada variabel nomor untuk nomor table. Lalu di sini result ini untuk query select barangnya. Lalu yang isset ini nanti saya akan jelaskan. Nah, ini table untuk menampilkan hasil inputannya. Table-table yang inilah. Nah, dan di sini loopingan datanya dari yang tadi sudah di-insert, di looping untuk ditampilkan di dalam data table itu, di dalam table. Ini saya looping, lalu saya echo satu-satu ya. Nah, di sini nomor plus itu, jadi nomor yang tadi itu bertambah 1 untuk membuat nomor berikutnya, jadi kayak 1, 2, 3 itu untuk si nomor tabelnya. Lalu ini yang membuat stok merah tuh di sini. Nah, saya membuat variabel stok untuk menampung data stoknya. Lalu saya echo datanya, saya cek jika kurang dari 5 maka ini backgroundnya saya jadi merah, terus tulisannya berwarna putih. Lalu jika lebih dari 5 ya sama aja, jadi background tetap putih dan tulisannya hitam. Lalu di sini ada have, itu link edit sama delete yang tadi, yang dimodify tadi ini ada edit dan delete kan. Nah, jadi di link ini tuh mengarah ke editing. Editing itu yang mana? Nah, editing itu ini. Jadi editing itu mengarah ke form edit data yang tadi. Form editnya. Lalu di sini saya include koneksi lagi. Terus saya get untuk mengambil kodenya, kode yang tadi diedit, yang mau diedit tuh kode berapa misalnya. Terus saya execute query, saya select. Terus ini saya for each, saya looping datanya untuk masukkan ke inputan itu. Saya looping datanya. Nah, di sini ada form action proses edit PHP. Proses edit PHP itu setelah ini kan input nih, Pak. Setelah di-input ulang yang mana mau di-input, ini ada kode produk, kita munculin echo-nya data sebelumnya, data sebelum diedit, terus nama produk juga. Nah, di submit ini, dia bakal mengarah ke proses edit PHP ini, si action ini. Nah, di sini menginclude koneksi lagi, lalu di sini variabel untuk menampung data-datanya yang tadi sudah diisi, lalu bakal mengexecute query update ini, dia memperbarui. Dan di sini ada if, jika SQL-nya true, maka data berhasil diupdate. Dia mengeluarkan kata data berhasil diupdate. Dan di header ini location-nya di adding. PHP ini PHP info edit. Nah, ini yang tadi saya belum jelaskan. Yang iset tadi ini. Nah, jadi yang ini saya buat if iset variable get sama dengan info, terus ini if variable info sama jika edit, maka akan tercetak data berhasil diedit yang tadi. Dan lalu saya mau menjelaskan yang link delete. Nah, sini delete, have delete ini mengarah ke delete.php. Nah, ini delete.php-nya, kita menginclude koneksi lagi, lalu saya mengambil nge-get kodenya, terus di sini ada variable result untuk terus diambil koneksinya, lalu mengexecute query delete ini dan sesuai dengan ID yang telah di-get. Dan di sini ada if lagi result, jika true maka data berhasil dihapus dan location-nya itu mengarah ke adding.php. Nah, ke sini lagi. Nah, ke iset lagi dia jika if iset .get info, lalu if lagi jika variabel info sama dengan hapus, yang tadi nih kan dihapuskan, benar hapus, maka echo bakal menampilkan data berhasil dihapus yang tadi. Seperti ini, data berhasil dihapus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.